Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, bertemu kembali lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Siswa dapat menjelaskan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Siswa dapat menjelaskan hikmah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, siswa dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang sekarang negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat dolim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya raya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dalam lingkungan kemusyrikan. Musyrik artinya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah patung-patung atau berhala yang dibuat mereka sendiri. Dan ayah Ibrahim yang bernama Azar adalah pembuat patung di Babilonia. Pada suatu saat, ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual berhala atau patung-patung tersebut. Namun, Ibrahim menolak perintah tersebut dengan halus, karena Nabi Ibrahim sangat meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Ketika malam tiba, beliau keluar melihat bintang-bintang yang ada di langit. Nabi Ibrahim menganggap bahwa bintang-bintang tersebut adalah Tuhannya. Namun, tak lama bintang pun tenggelam. Beliau berkata, "Saya tidak suka yang tenggelam." Ketika melihat bulan, beliau mengira bahwa bulan adalah Tuhannya. Ketika bulan menghilang, beliau berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Ketika beliau melihat matahari terbit, beliau mengira, wah, matahari adalah Tuhannya. Namun, ketika matahari terbenam, beliau berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari yang engkau persekutukan." Dari kejadian itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beriman, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya yang menciptakan langit beserta isinya. Nabi Ibrahim menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melihat kekuasaan Allah secara langsung sambil berdoa, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menangkap 4 ekor burung
dan diberi tanda. Selanjutnya, burung itu dicincang, bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh burung tersebut dibawa, kemudian diletakkan di 4 bukit yang berbeda, letaknya yang saling berjauhan satu sama lainnya. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah SWT, burung-burung itu hidup kembali utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha menghidupkan yang mati, sangat mudah bagi Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sendiri, hatinya merasa semakin mantap, keyakinannya semakin kuat, dan keimanannya semakin kuat dan mantap. Dan kejadian ini terjadi dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 260. Berdakwah kepada ayahnya. Ayah Ibrahim bernama Azar. Tidak hanya pembuat patung, akan tetapi dia juga penyembah patung-patung itu. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan ayahnya terlebih dahulu. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh kepada keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal. Allah yang menentukan. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah SWT tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah SWT, menunjukkan kelemahan patung. Orang-orang Babilonia setiap tahun mempunyai tradisi, yaitu pergi ke suatu tempat untuk mengkosongkan negerinya. Suatu hari, Raja Namrud dan penduduk Babilonia meninggalkan negaranya. Nah, kesempatan itu digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dengan kampaknya. Dengan kampak yang dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut satu demi satu. Hanya ada patung satu yang tersisa, yaitu patung yang paling besar, tidak dihancurkan. Lalu Nabi Ibrahim pun mengkalungkan kampaknya di patung tersebut. Lihat, hanya Marduk yang utuh. Wahai Itsar yang agung, siapakah yang menghina engkau seperti ini? Mimpikah yang kita lihat ini? Celakalah kita semua. Siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan Ibrahim, karena hanya dia yang berniat melakukan hal ini. Kita seret dia ke sini. Betul, Betul. Seret saja dia. Ayo seret. Seluruh penduduk negeri Babilonia gempar. Mereka marah, tidak menerima kenyataan yang ada. Dan mereka sepakat kemarahan itu harus ditumpahkan. Hei Ibrahim, pasti engkau yang telah melakukan ini semua. Mengaku sajalah. Mengapa kau tuduh aku? Mengapa tidak yang lain? Jangan mengelak kau Ibrahim. Hanya kau yang memiliki niatan seperti itu. Apakah kalian sudah menanyakan pada sosok yang memegang kapak? Kau sudah gila. Mana bisa dia berbicara? Apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Nah, apabila mereka tidak dapat bergerak, apalagi menolong dirinya sendiri, mengapa kalian masih menyembahnya? Jangan ceramahi kami Ibrahim. Aku hanya ingin menyadarkan kalian, menyelamatkan kalian dari dosa dan kesesatan ini. Tidakkah kalian menyadarinya? Para pendeta dan penduduk tidak dapat membantah ucapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ditangkap lalu dibakar hidup-hidup. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai Abi, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.
Rasakan siksaan Namrud. Dia yang menghukum penghina dan penentang Tuhan-Tuhan kita. Wahai rakyat Babilonia, penghina Tuhan kita telah dimusnahkan. Oleh karena itu, Raja Namrud telah menyiapkan pesta untuk kita semua. Bersenang-senanglah kalian. Begitulah rakyat Babilonia bersuka cita dengan dibakarnya Nabi Ibrahim. Namun, seiring dengan padamnya api, kepada keajaiban bapak atau terjadi. ibu guru. Semoga Ya kita Tuhan, bisa lihat melakukan sikap apa itu? berani dalam kebaikan. Amin ya Bukankah robbal Ibrahim? alamin. Dia terbakar itu. Pelajaran hari ini, Seluruh mari kita rakyat tutup Babilonia dengan terkejut. bacaan Ini hamdalah kejadian yang bersama-sama. sangat ajaib. Alhamdulillah. Meskipun demikian, masih saja sebagian besar dari mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka bersama Raja Namrud berlaku semakin kejam terhadap Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan pengikutnya untuk hijrah keluar dari Babilonia. Sikap yang dicontoh dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kita harus berani melakukan kebaikan. Contohnya, apabila kita melihat sendiri teman kita mengambil barang milik orang lain, maka kita harus berani melaporkan kepada bapak atau ibu guru. Semoga kita bisa melakukan sikap berani dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.